Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 AB45 Entre 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Risiko dalam Kewirausahaan. Anggota kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu Adinda Sekar, Agustinus, Arbi Arif, Destia, saya sendiri Hikmah, Hizrina, Rizky Ubaidillah, dan juga Sifa Aulia Rahma. Baiklah, saya Hikmah Fuziana akan menjelaskan latar belakang dari makalah ini, yaitu kewirausahaan menjadi sebuah kegiatan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dan berkembang, pengusaha harus dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara efektif untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan usaha mereka. Manajemen risiko dalam kewirausahaan menjadi aspek kritis yang memungkinkan pengusaha untuk merespon tantangan dan peluang dengan lebih terarah. Selanjutnya, globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar merupakan beberapa faktor yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan bisnis. Semakin kompleksnya kondisi ekonomi dan persaingan di era modern menuntut adanya pendekatan yang sistematis dalam mengelola risiko agar dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan potensi keuntungan. Baiklah, bisa dilihat pada grafik di samping, di Indonesia sebanyak 19,48% pemuda menjadi wirausaha pada tahun 2022. Angka ini meningkat sebesar 1,2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, persentase pemuda yang menjadi wirausaha mencapai 18,46%. Para wirausaha di Indonesia memiliki dan menjalankan wirausaha di berbagai bidang, di antaranya jasa, pertanian, dan manufaktur dengan berbagai metode. Di antaranya berusaha sendiri, dibantu pekerja tidak dibayar, dan dibantu pekerja dibayar. Perlu diketahui, survei terkait kewirausahaan pemuda dalam statistik pemuda Indonesia yang dilakukan oleh BPS baru dipublikasikan sejak tahun 2022 dalam pelaksanaan survei 2021. Kemudian adalah manajemen risiko, dimulai dari definisinya. Manajemen risiko terdiri dari kata manajemen dan risiko, di mana manajemen merupakan aktivitas pengorganisasian, pengaturan, pengolahan, dan pengendalian. Sedangkan risiko terdiri dari dua hal, yaitu probabilitas atau kemungkinan, dan kerugian atau dampak dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk manajemen risiko ini punya tujuan, yaitu mencapai tujuan entitas perusahaan. Sehingga disimpulkan dari seluruh definisi para ahli, disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah satu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pengelolaan, dan pengendalian risiko yang terjadi dengan menjadikan dampak risiko tersebut menjadi suatu hal yang menguntungkan di kemudian hari dan menjadikan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. Pada proses manajemen resiko, yaitu suatu proses yang bersifat berkesinambungan, kemudian juga sistematis, logik, dan juga terukur untuk digunakan untuk mengelola resiko. Nah, proses ini meliputi penerapan kebijakan, prosedur, terus juga praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, penanganan resiko, monitoring dan review, dan yang terakhir adalah komunikasi dan juga konsultasi. Jadi identifikasi risiko ini merupakan proses mengenali dan mengevaluasi potensi peristiwa atau kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari suatu proyek atau kegiatan bisnis. Nah, langkah-langkah utama dalam identifikasi risiko ini melibatkan untuk mengenali sumber-sumber risiko, menentukan jenis risiko, menganalisis potensi dampak, dan juga mengembangkan skenario-skenario untuk memahami lebih baik lagi bagaimana risiko ini bisa terjadi. Lalu tujuan dari identifikasi risiko ini adalah untuk memberikan dasar yang untuk merancang strategi manajemen risiko yang lebih efektif. Sehingga tim atau organisasi dapat mengantisipasi, mengelola, atau mengurangi dampak potensial dari ketidakpastian yang mungkin timbul. Oke, selanjutnya ada evaluasi resiko. Evaluasi resiko atau evaluate the risk merupakan penilaian untuk menentukan tingkat penerimaan atau ketidakpenerimaan resiko. Proses ini membantu pengambilan keputusan berdasarkan analisis resiko dan membandingkannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi resiko menjadi dasar untuk menentukan perlakuan dan prioritas mitigasi dalam rencana tindak lanjut.
Selanjutnya ada tujuan evaluasi resiko. Tujuan evaluasi bahaya dan resiko yaitu yang pertama untuk mengetahui level dan prioritas bahaya dan resiko di tempat kerja. Yang kedua mengetahui tindakan pengendalian atau program K3 yang diperlukan. Yang ketiga untuk mengetahui keputusan berdasarkan hasil dari analisis risiko tentang risiko mana yang membutuhkan pengendalian dan prioritas risiko. Selanjutnya ada tahap evaluasi risiko. Tahap evaluasi risiko meliputi yang pertama yaitu perusahaan atau organisasi membuat kriteria risiko yang dapat diterima tingkat risiko low, tidak dapat diterima tingkat risiko high atau very high, dan dapat ditolerir atau tingkat risiko medium. Yang kedua, setiap tahapan kerja yang telah dianalisis dan diketahui tingkat resikonya, maka dilakukan evaluasi apakah tingkat resiko tersebut dapat diterima, tidak dapat diterima, atau dapat ditolerir. Yang ketiga, jika tingkatan resiko yang ada tidak dapat diterima, maka perlu dilakukan tindakan pengendalian resiko guna menurunkan tingkatan resiko tersebut sampai tingkat rendah atau dapat ditolerir. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama ada mengidentifikasi objektif atau tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan resiko. Nah, di sini tuh misalnya kayak pelayanan terhadap pelanggan ini bisa dilakukan, terus juga perusahaan tetap bisa beroperasi, terus juga karyawan dapat bekerja dengan tenang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi kemungkinan yang terjadi atau mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi. Nah, kalau di sini langkah yang paling sulit tapi juga paling penting karena keberhasilan pengelolaan risiko ini sangat bergantung pada hasil identifikasi di sini. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi dan juga mengukur besarnya kerugian yang potensial, yang dimana yang bisa diukur itu yang pertama besarnya kemungkinan perilaku yang akan terjadi selama periode tertentu atau frekuensinya. Kemudian yang kedua ada besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan atau keluarga tergantung kegawatannya. Kemudian yang keempat, mencari cara atau kombinasi cara-cara yang paling baik, tentunya paling tepat dan juga ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Nah, upaya-upayanya ini yang pertama bisa menghindari kemungkinan terjadinya, kemudian mengurangi kesempatan terjadinya, terus juga memindahkan kerugian potensial kepada pihak lain, kemudian juga menerima dan memikul kerugian yang timbul, dan yang kelima ini ada mengkoordinasi dan mengimplementasikan keputusan yang telah diambil untuk menanggulangi resiko. Nah, di sini tuh misalnya kayak membuat perlindungan yang layak terhadap kecelakaan kerja, terus juga bisa menghubungi, memilih, dan juga menyelesaikan pengalihan risiko ini kepada perusahaan asuransi. Dan yang terakhir adanya mengadministrasikan, memantau, dan juga mengevaluasi semua langkah-langkah atau strategi yang telah diambil dalam menanggulangi resiko. Nah, hal ini tentu sangat penting karena dasar kebijakan pengelolaan risiko ini di masa yang mendatang. Di samping itu juga adanya kenyataan bahwa apabila kondisi suatu proyek berubah, tentu penanggulangannya juga akan berubah. Alasan mengapa manajemen risiko itu penting dalam kewirausahaan. Manajemen risiko dalam kewirausahaan sangat penting karena dapat membantu organisasi menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang terjadi di dalam dunia bisnis. Selain itu juga, manajemen risiko dalam kewirausahaan itu penting untuk dilakukan supaya dapat melindungi organisasi dari risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, berikut ini merupakan beberapa alasan utama mengapa manajemen risiko itu diperlukan. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Dengan mengidentifikasi risiko, perusahaan dapat lebih baik dalam memahami ancaman apa saja yang akan mungkin terjadi. Lalu yang kedua ada evaluasi dan prioritas risiko. Proses manajemen risiko memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko berdasarkan profitabilitas terjadinya dan dapat lebih fokus pada risiko-risiko yang paling signifikan. Lalu yang ketiga ada peningkatan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang diperoleh dari manajemen risiko, maka perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan tetap mempertimbangkan risiko-risiko yang terlibat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan keputusan yang salah. Lalu yang keempat adalah penyesuaian strategi bisnis yang akan dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing secara efektif di pasar yang akan terus-menerus berubah. Dan yang terakhir adalah kesiapan terhadap krisis.
Dengan sudah merencanakan dan mengelola risiko, perusahaan akan menjadi lebih siap untuk menghadapi krisis yang mungkin akan terjadi. Dalam pelaksanaan bisnis, kemungkinan akan banyak sekali risiko bagi perusahaan yang akan terjadi dan harus dipahami serta dicegah. Jika suatu perusahaan tidak bisa mengelola dan menghindari risiko yang akan terjadi, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang signifikan. Oke, selanjutnya ada contoh studi kasus manajemen risiko di PT Gudang Garam Tbk. Yaitu kita akan membahas tentang spesifik market risk di PT Gudang Garam Tbk. Contoh penerapan manajemen risiko kali ini itu bisa diketahui dari spesifik market risk yang merupakan studi kasus pada PT Gudang Garam. Sebelumnya PT Gudang Garam itu adalah salah satu perusahaan rokok terbesar ya di Indonesia sendiri. Nah, spesifik risk sendiri itu adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan karena faktor issuer atau penerbitnya. Oke, jadi selanjutnya kita bahas yaitu salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yaitu PT Gudang Garam Tbk itu sempat menjadi perusahaan yang juga mendapat dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melanda Indonesia. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam berita yang diterbitkan oleh liputan6.com berikut ini yaitu dampak pelemahan rupiah mulai terasa ke emiten membuat pelemahan mata uang rupiah dalam beberapa hari terakhir mempengaruhi laba-laba perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia atau BII atau BEI. Berdasarkan data dari Bloomberg, nilai tukar rupiah pada hari Rabu tanggal 21 bulan Agustus 2013 sudah menyentuh ke level Rp10.963 per dolar Amerika Serikat. Nah, pergerakan nilai tukar rupiah yang terjadi hari ini sangat mempengaruhi emiten-emiten yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Kepala Strategi Riset dan Ekuitas Bahana Sekuritas Tommy Herichu mengatakan, akibat dampak pergerakan pelemahan rupiah, banyak emiten yang terkena dampak dari pelemahan rupiah tersebut. Nah, dikatakan jelaslah pelemahan rupiah itu sangat jelek untuk pasar. Tapi emiten yang mempunyai utang berdasarkan mata uang dolar Amerika Serikat, ujar Heri ketika ditemui dalam acara Halal Bihalal Bahana Group dan Market Update di Geraha Simniaga, Kota Jakarta pada hari Rabu tanggal 21 bulan 8 atau Agustus tahun 2013. Menurut Heri, selain faktor pelemahan rupiah yang mempengaruhi laba bersih di setiap emiten dan juga kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, adapun saham yang sangat terpengaruh terhadap pelemahan nilai tukar rupiah adalah PT Indosat Tbk atau ISET. Saham telekomunikasi tersebut terkena dampak sebesar 17,9% dari laba bersih, sedangkan pengaruh BI Rate hampir sebesar 24% dari raihan laba bersih tersebut. Selanjutnya, selain ISET, laba bersih perusahaan PT Gudang Garam Tbk atau GGRM juga mengalami penurunan hingga 0,9%. Laba PT Bakri Telekomunikasi Tbk atau BTEL juga mengalami penurunan hingga 5,9%. Dan laba bersih PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL mengalami penurunan sebesar 5,9%. Lanjut Heri, pelemahan rupiah juga menurunkan laba bersih emiten, tapi juga memberikan dampak pada keuntungan emiten. PT Timah Tbk atau TINS mengalami penurunan keuntungan hingga 5,2%, sedangkan PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI mengalami penurunan laba bersih hingga 3,4%. Pelemahan mata uang rupiah juga berdampak pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR mengalami penurunan laba bersih hingga sebesar 3,9%. Tegasnya, ditambahkannya pelemahan rupiah yang semakin tajam memang mempengaruhi kinerja emiten khususnya yang berpendapatan mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi perlu ditekankan manajemen risiko tidak hanya dilakukan pada sektor-sektor tertentu namun juga pada sektor keuangan yang mana keuangan itu sangat bisa menjadi jantung sebuah perusahaan karena tanpanya dia profit, perusahaan tidak akan jalan sempurna. Maka dari itu banyak strategi untuk manajemen risiko dalam keuangan yang bisa diterapkan di berbagai perusahaan. Tergantung perusahaan itu sendiri yang menerapkannya karena setiap sektor industri juga berbeda. Seperti contohnya ada di bidang otomotif, di bidang properti dan lain-lain. Baik, yang terakhir adalah simpulan mengenai manajemen risiko dalam kewirausahaan. Jadi manajemen risiko dalam kewirausahaan itu adalah aspek yang sangat penting atau yang sangat krusial
dan tidak bisa diabaikan oleh wirausahaan. Risiko dalam dunia usaha tidak hanya berkaitan dengan potensi kerugian finansial, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti reputasi organisasi, keamanan data, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dalam konteks kewirausahaan, manajemen risiko memainkan peran penting dalam memastikan kesuksesan dan kelangsungan hidup bisnis. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan mengenai mengelola risiko terhadap kewirausahaan. Yang pertama itu pentingnya identifikasi risiko. Tujuannya itu wirausahaan harus mampu mengenali potensi risiko yang bisa mempengaruhi bisnisnya. Lalu setelah mengidentifikasi risiko tersebut, risiko itu kemudian dinilai apakah dampaknya akan seserius itu atau risikonya kecil gitu. Yang ketiga itu strategi penanganan risiko. Setelah menilai risiko itu akan berdampak besar bagi organisasi atau berdampak kecil bagi organisasi, selanjutnya adalah cara untuk menangani risiko tersebut. Bagaimana untuk menanggulangi risiko tersebut agar setidaknya meminimalisir risiko yang akan terjadi. Lalu yang keempat, implementasi strategi penanganan risiko. Setelah merencanakan strategi, mengusulkan strategi, lalu selanjutnya adalah implementasi strategi dari manajemen risiko tersebut. Lalu yang terakhir itu membentuk budaya risiko dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk membuat suatu organisasi itu selalu waspada atau aware terhadap resiko-resiko yang akan terjadi dalam perusahaan atau suatu bisnis. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.